Assalamualaikum, kembali lagi sama aku di YouTube channel aku, Nashir. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai yang terjadi pada Bunda Korla. Kenapa Bunda Korla itu sampai seviral ini, dan apakah Bunda Korla akan berubah sifatnya sehingga Bunda jadi lebih sombong, lebih tidak baik lagi, dan lainnya. Dan juga perseteruan Bunda Korla dengan seseorang yang sedang ramai ini. Nah, kalau aku bilang ya, viralnya Bunda ini memang dia ini tipe orang yang tidak dibuat-buat. Jadi setiap apa yang ada di Bunda Korla yang kita lihat di live Instagram dan juga penampilan lainnya, itu adalah jiwa dari seorang Bunda Korla yang sesungguhnya. Jadi memang karakter dari seorang Bunda Korla itu adalah yang seperti kalian lihat. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dibikin agar dia lucu, agar dia bicara apa adanya. Tapi memang seorang Bunda Korla memiliki sifat yang seperti itu. Jadi yang kita lihat seperti itu ya seperti itulah seorang Bunda Korla. Jadi tidak ada yang berubah. Dan viralnya ini tentunya karena anak-anak Bunda yang suka sama Bunda Korla. Nah, jadi akhirnya banyak yang melirik, banyak yang melihat Bunda Korla, dan semua ini terjadi karena mungkin ada doa-doa seorang Bunda Korla yang ingin Allah angkat derajatnya. Dan juga ada kebaikan Bunda Korla sehingga Bunda Korla akhirnya Allah angkat derajatnya. Ingat ya, ketika Tuhan mengangkat derajat seorang manusia, Tuhan hanya melihat kebaikan yang dia tanam, bukan siapa-siapanya dia. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilihat siapanya dia dan lainnya, tapi kebaikan akan dibalas lagi dengan kebaikan. Walaupun terkadang bukan kepada orang yang udah kita berbuat baikin, tapi itulah maha besarnya Allah. Jadi Allah balas melalui cita-citanya Bunda Korla yang terkabulkan. Memang Bunda Korla ini adalah salah satu impian Bunda juga. Dan pada awalnya memang Bunda Korla tidak tahu akan seviral ini, akan seperti ini. Makanya dia selalu bilang dia memang tidak tergila-gila jadi artis. Dan benar, aku lihat juga memang seorang Bunda Korla ini tidak terlalu gila-gila jadi artis. Dia tuh kayak orang yang udah ikhlas menjalani hidup apa adanya. Coba ya kita bayangin aja hidup Bunda Korla seenak-enaknya di negeri orang, di situ nggak ada saudara, temen juga ya kadang ya namanya temen ya sekedar temen, nggak bisa kayak keluarga kita sendiri gitu. Memang ada juga yang temen rasa saudara, tapi itu kan jarang ya hari gini. Terbukti Bunda Korla bagaimana dijahatin sama temennya gitu, sampai Bunda Korla ini akhirnya harus keluar dari tempat penyewaan apartemennya ya. Nah, akhirnya itulah karena mungkin pada saat itu Bunda Korla juga terzolimi, akhirnya Allah kabulkan doanya, karena doa orang terzolimi itu tidak tertolak. Nah, banyak kan yang tanya-tanya, nanti Bunda Korla ini akan berubah nggak sifatnya, akan sombong nggak, akan kembali nggak ke Jerman? Kalau aku bilang Bunda Korla ini tidak berubah sama sekali. Dia akan menjadi diri dia lagi yang seperti dulu, yang seperti sekarang kita lihat. Dia tidak akan berubah. Nah, bagaimana jalan rezekinya Bunda? Nah, akan ada aja. Nah, kenapa Bunda Korla juga menerima ini semua rezeki-rezeki yang ada, itu karena Bunda Korla ini butuh uang untuk beli rumah. Mungkin dia pensiun di Jerman tapi dia juga pengen di Jakarta, jadi untuk bekal hidup tuanya dia. Nah, bagaimana dengan keributan-keributan Bunda Korla selama ini? Nah, kalau aku bilang ya, keributan-keributan yang dari teman-temannya Bunda ya yang sebelum-sebelumnya ini memang ada rasa iri hati dan inginnya tuh Bunda tuh selalu ke dia aja, karena dia merasa dia udah berbuat baik. Jadi apa-apa itu ya ke dia harus lebih diutamakan gitu. Sedangkan sebenarnya bukan seperti itu. Orang kalau udah ngasih ya ngasih aja. Tapi yang aku lihat ya, setelah Bunda Korla beberapa bulan di Jerman untuk kembali, itu keviralannya Bunda Korla akan turun. Follower yang nonton Instagramnya Bunda itu akan turun. Nah, itu resiko ya, biasalah, ada yang naik, ada yang turun.
itu hal biasa. Tapi semoga kita semua tidak meninggalkan Bunda Korla, karena banyak hal-hal positif yang ada pada Bunda Korla. Kayak Bunda Korla suka menasehati kita. Tapi memang aku lihat ada beberapa hal yang membuat akhirnya mungkin ya, namanya kita manusia ada jenuhnya, ada bosennya ke seseorang atau lainnya. Itu sih hal wajar ya. Nah, itu semua sebenarnya wajar ya. Nah, sekarang bagaimana kita aja sebagai anak buahnya Bunda Korla untuk mendukung Bunda Korla dan bisa dipetik hal-hal baiknya. Kalau perseteruannya dengan yang sekarang lagi hot ini, sebenarnya yang di situ juga terbawa emosi, terpancing emosi, dan memang memiliki karakter yang seperti itu, jadi menyulut seorang Bunda Korla. Aslinya Bunda Korla tidak mau ada keributan ke siapapun, karena niatnya Bunda Korla adalah menghibur semua para anak-anaknya Bunda Korla. Jadi sebenarnya itu bukan sifat dari Bunda Korla untuk ribut sana ribut sini. Cuma kalau memang Bunda Korla ini memang tipe orang yang apa adanya. Kadang orang yang tidak mengerti tentang Bunda Korla, banyak juga yang salah paham tentang Bunda Korla. Karena sebenarnya aku lihat Bunda Korla itu bukan orang yang sombong, orang yang merasa dia udah viral terus dia bagaimana. Itu tidak. Dan dia benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Ivan dan juga Maharani karena mereka sudah menaruhkan kebaikan. Wajar kan, Maharani udah kesana, udah jengukin Bunda, mungkin mereka ada rencana bisnis dan sebagainya. Menurut aku itu hal wajar, siapapun akan begitu dan bisa begitu. Dan dengan cara begitu juga Ivan Gunawan dan Maharani sudah mengangkat derajatnya Bunda juga. Nah, mungkin mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah yang untuk membantu mengangkat derajat seorang Bunda Korla. Jadi kita tidak bisa salahkan itu semua. Nah, tentang perseteruan ini sebenarnya Bunda Korla itu nggak punya hati untuk marah sama pihak siapapun ya, pihak yang itu. Jadi mungkin sama-sama tersulut emosi. Bunda ini kan merasa gue ini kan lebih tua, kenapa lu gituin. Nah, itulah sebaik-baiknya kalau kita ada masalah dengan orang, kita temuin sesulit apapun tuh orang, atau tunggu itu orang sampai tidak sibuk, lalu kita utarakan semuanya. Jangan sampai kita juga mencuap-cuap aib orang, kita membuat berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Nah, untuk status Bunda Korla yang transgender atau apapun itu aku nggak mau bahas ya, karena itu adalah pilihan. Apapun dan siapapun Bunda Korla tidak harus kita musuhi, kita ributin, kita matikan rezekinya. Dan yang lebih baik adalah kita memetik baiknya dari orang itu. Bahkan di Islam ketika ada orang transgender atau apapun itu harusnya kita rangkul, kita jadikan sahabat baik, kita bimbing dengan benar. Tapi di sini aku nggak bilang Bunda Ora transgender ya. Nah, apapun yang ada dalam diri Bunda Ora, ayo kita petik baiknya, kita ambil ilmunya, pengalamannya, cara dia bagaimana move on dari hidup dia yang jatuh dan yang sekarang ini. Dan memang ya yang aku lihat yang seperti aku tadi bilang, memang setelah Bunda Ora pulang Jerman beberapa kemudian memang penontonnya akan sedikit turun. Tapi semoga itu nggak terjadi karena anak-anak Bunda akan selalu mendukung Bunda Korla. Nah, untuk semuanya jangan lupa dukung terus YouTube channel aku, subscribe, like, dan komen. Nah, kira-kira siapa ya abis ini yang mau aku bacain lagi orangnya? Kalian bisa komen langsung. Terima kasih.